Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, di video tutorial kali ini kita sudah masuk di dokumen penyesuaian atau input dokumen penyesuaian. Di sini, setelah kalian memastikan kalau misalkan data dari trial balance kalian atau neraca saldo kalian sebelum penyesuaian itu coba dicek lagi sudah sama apa tidak dengan saya ya. Itu saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalian cek dulu video sebelumnya sebelum kalian masuk ke sini. Kemudian di sini kita langsung masuk saja ke input transaksi dokumen penyesuaian. Di sini dokumen penyesuaian itu ada 4. Ya, 4. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Dokumen transaksi yang pertama itu adalah bukti memorial. Untuk apa? Isi memonya itu adalah telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Ada interest revenue atau pendapatan bunga 5.320.000. Kemudian ada juga bank service charge atau biaya administrasi bank 250.000. Jadi untuk bulan Desember itu kita sama bank itu dikasih rekening koran ceritanya. Dikasih rekening koran, terus ada informasi kalau misalkan ada pendapatan jasa bunga dan biaya administrasi bank. Kalau kemarin kita kelas 11 itu menggunakan yang namanya menu reconcile account, tapi kalau di sini kita tidak usah menu reconcile account. Kenapa? Karena kalau kemarin di kelas 11 itu kan ceritanya kita ada data transaksi atau data mutasi apa itu namanya rekening koran. Karena di soal ini tidak ada rekening korannya. Rekening koran itu kan berisi tentang mutasi masuk dan keluar di rekening kita. Nah, sedangkan ini kan nggak ada. Nah, kalau misalkan nggak ada, jadi kita langsung saja pakai ini. Receive money. Kenapa pakai receive money? Kalian cek dulu. Di sini kan berarti kita mendapatkan bunga 5.320.000. Kemudian kita dikenakan administrasi cuma 250.000. Berarti selisihnya ini kan masih ada kas masuk yang kita terima. Makanya kita bisa menggunakan menu receive money seperti itu. Tidak menggunakan reconcile account yang kita lakukan seperti yang di kelas 11 karena tidak ada data transaksi yang yang memadai untuk menggunakan reconcile account. Sebenarnya bisa sih ini, tapi kita pakai ini aja. Receive money. Kemudian kita cek datanya. Nah, ini untuk nomor akunnya itu adalah BM 121. Kita isikan di ID seperti biasa. Oh iya, deposit to account ini berarti masuknya di cash in bank karena ini kan kita kalau pendapatan bunga sama biaya administrasi bank itu berarti kan yang terpengaruh itu kas kita yang ada di bank, bukan petty cash ya. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 31 Desember 2018. Sudah ya, sudah benar. Kemudian jumlah yang kita terima adalah 5.320. Ini kita menerima pendapatan bunga kan. Kemudian kita juga bayar biaya administrasi bank 250. Berarti yang kita terima berapa? Yang kita terima berarti 5.320 dikurangi 250. Itu jumlahnya adalah 5.070.000. 5.070.000. Oke, payment methodnya ini gak usah diisi, bayar juga gak usah. Kemudian memonya itu kalian isi ini, pendapatan jasa bunga, pendapatan bunga sama biaya administrasi bank gitu aja. Pendapatan jasa giro, dan biaya administrasi bank. Nah, akunnya apa? Akunnya kalau misalkan ini kan ceritanya ada pendapatan. Terus di sini beban. Oke. Pendapatan itu kan dikredit. Kita kayak gini. Ini kita receive money itu adalah menerima uang.
Kalau kita menerima yang ada di sini, deposit to account, didepositkan ke akun apa? Ini kan maksudnya didepositkan ke akun cash in bank. Berarti receive money kan ini menerima uang. Kalau seperti itu, cash in bank yang di sini itu posisinya dia debit, ya. Cash in bank bertambah, kas bertambah di sebelah debit. Kalau gitu yang di sini, yang ada di kolom sini, itu normalnya atau kalau misalkan amount-nya itu enggak kalian minus, itu adalah posisinya di kredit. Sudah otomatis di kredit karena di sini itu di debit, ya. Berarti yang di kredit apa? Kita cek. Di sini kan ada interest revenue, pendapatan bunga. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Sudah benar kan? Ini kan yang di kolom tadi ceritanya katanya harus yang kredit. Oke, kita pilih pendapatan bunga. Interest revenue berapa? 5.320.000. Ini diganti ya, 5.320.000. Kemudian, setelah interest revenue, kita juga menerima atau dikenakan biaya administrasi bank. Berarti kita pilih bank service charge. Padahal bank service charge itu golongannya expense. Expense bertambah di sebelah debit. Terus gimana Bu? Nggak apa-apa kalian pilih aja yang ini, bank service charge. Kemudian di sini nanti pasti ke minus. Ini di sini kan tadi posisinya kredit. Kalau misalkan kalian mau menjurnalkan dia, tapi posisinya debit, itu dia pasti tandanya ke minus gini. Coba kita buktikan dengan melihat jurnalnya seperti apa. Kalian kontrol R. Nah, benar kan? Jurnalnya adalah cash in bank kita bertambah 5.070.000. Kemudian kita juga ada biaya administrasi bank 250.000 pada pendapatan bunga 5320. Ini kamu ngikut aja seperti yang ada di manual, kan pengerjaannya juga seperti itu. Maksudnya kalian jadikan satu jurnal. Sebenarnya ini bisa sih kalian bisa jadi 2 jurnal. Gimana caranya Bu? Ya berarti interest revenue ini masuk ke receive money, kemudian yang bank service charge ini masuk di apa satunya itu? Spend money. Tapi bisa disatukan seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan masih bingung dengan penjelasan saya, coba di replay lagi ya videonya. Kalau misalkan sudah yakin dengan inputannya dan juga sudah dipastikan jurnalnya seperti ini, kalian mungkin bisa langsung oke dan record. Sudah.